Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak, biar saudara tahu. Jadi penuntut umum itu mendakwa saudara tentu cukup bukti atau bagaimana pembuktiannya nanti ya. Ini eksepsi atau keberatan ini setelah dibaca banyak termasuk mengupas tentang materi pokok perkara. Itu nanti akan kami pertimbangkan ya, apakah ini sudah mencakup atau memenuhi unsur pasal 143 ayat 2 huruf A, B dan KUHP ada pelanggaran itu atau tidak, nanti akan kami pertimbangkan. Begitu ya Pak, biar Pak John ini Gerald Plate ya, saudara jangan terpengaruh dengan apa berita-berita itu. Ya, itu banyak sekali berita-berita, apalagi ini yang dihadapkan ke sidang ini Menko Info, ya bagian pemberitaan. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Oke, kira-kira saudara paham? Paham yang mulia. Oke. Tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, tidak melakukan nantilah. Ya, nanti saya akan buktikan. Iya. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau BAKTI Selasa 4 Juli. Plate didakwa merugikan keuangan negara sejumlah 8 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI. Jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara nomor PE 0303 SRSP 319 D502-2023 tanggal 6 April 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam sidang dugaan korupsi pengadaan menara BTS. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat menegur Johnny G. Plate dalam menjalani persidangan. Teguran diberikan lantaran Majelis Hakim menganggap uraian dalam nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan tim penasehat hukum Plate pada hari ini menyinggung politik. Di sini untuk saudara, tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Kami tidak ada tendensi politik apa-apa. Kami bebas dari masalah politik. Ini jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak, ujar Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa 4 Juli. Di awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung. Ya, seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya, seperti itu. Bahwa hampir seluruh uraian kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dalam surat dakwaannya tidak didasarkan pada fakta. Di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa, tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu, ya kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jangan-jangan dalam kasus ini ya dalam tanda kutip ada intervensi, dorongan dan lain-lain begitu. Nanti kan semua akan terbuka di persidangan. Apakah benar ini kasus yang direkayasa atau diintervensi atau apa? Pasti akan terbuka. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Oleh karena itu kalau memang dari surat dakwaan ini nanti ada terbukti ya saudara salah. Tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, tidak melakukan nantilah. Fahzal menegaskan pihaknya akan memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan dengan bukti. Apabila terbukti bersalah menurut hukum, terang dia, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap Plate. Pun begitu sebaliknya. Jadi jangan terpengaruh dengan berita di luar ya. Penuntut umum mendakwa saudara tentu cukup bukti atau bagaimana pembuktiannya nanti, kata Fahzal. Terakhir, Fahzal meminta Plate tidak tergoda dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan Majelis Hakim. Ia meminta politikus Partai Nasdem tersebut cuek saja. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, ini pesan dari Majelis Hakim. Siapapun yang mengatasnamakan Majelis Hakim,
saudara jangan tanggapi kalau ada mengatasnamakan majelis hakim, itu semuanya bohong dan palsu, kata Fazal. Supaya saudara tidak terpengaruh, ini pengadilan berjalan secara lurus dan adil. Jangan dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar hukum. Saudara paham? Lanjut dia. Paham, jawab Plate. Kami tidak ada tendensi politik apa-apa. Kami bebas dari masalah politik. Ini jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu, kata Hakim Fazal. Hakim Fazal mengatakan Plate akan dinyatakan bersalah bila terbukti melakukan korupsi. Namun, kata Hakim Fazal, Plate akan dibebaskan bila dakwaan tidak terbukti. Oleh karena itu, kalau memang dari surat dakwaan ada terbukti saudara salah, kalau terbukti menurut hukumnya saudara dinyatakan bersalah akan kami hukum. Tapi kalau dari bukti-bukti yang ada tidak mencukupi sehingga saudara tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, demi hukum, saudara harus kami bebaskan begitu, Pak, kata Hakim Fazal. Hakim meminta Plate tidak terpengaruh dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Hakim mengatakan sidang Johnny Plate menjadi perhatian publik karena Plate merupakan mantan Menkominfo. Begitu ya, Pak. Buat Pak Johnny Plate, saudara jangan terpengaruh berita-berita itu ya. Itu banyak sekali berita-berita itu. Apalagi yang dihadapkan di sidang Menkominfo bagian pemberitaan, kata Hakim Fazal. Mendapat berbagai petuah dari majelis hakim, Johnny menjawab singkat. Terima kasih Yang Mulia, kata Johnny yang duduk di kursi Sangatlah terdakwa. tidak adil dan tidak fair. Persidangan ini dapat tersesat dan berkesimpulan bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa. Kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Biar saudara tahu. Biar saudara tahu. Mereka menuduh bahwa ini pasti ada intervensi, pasti ada tuduhan-tuduhan politik menjelaskan. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Oleh karena itu kalau memang dari surat dakwaan ini nanti ada terbukti ya saudara salah. Ya, nanti saya akan buktikannya. Iya. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Biar saudara tahu. Biar saudara tahu. Hari ini semua diinjak. Hari ini semua diintimidasi. Hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, ini pengadilan ini berjalan secara lurus, Pak, adil. Jangan dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar hukum. Oke, kira-kira saudara paham? Paham Yang Mulia. Ya, begitulah. Mungkin karena sudah kepepet, walaupun bukti-bukti memperkuat posisinya sebagai calon koruptor alias maling, tentu apapun akan diusahakan sebagai pembelaan, sebagai faktor yang diharapkan bisa meringankan, termasuk dengan menyeret-nyeret kasusnya ke ranah politik. Tentu pihak Johnny G. Plate seakan menemukan pembenarannya, mengingat kelompok dari mana dia berasal. Saat ini sedang bersikap berseberangan secara politik dengan pihak pemerintah. Nah, dengan bersikap seperti itu juga, apakah secara tidak langsung pihak Johnny G. Plate menganggap bahwa pemerintah telah melakukan intervensi terhadap proses pengadilan? Wah, tentu itu sesuatu yang serius, tapi tentu saja sangat bisa dimengerti. Sekali lagi, ketika dalam keadaan kepepet, manuver yang dilakukan terkadang memang seperti sebuah jurus mabok, membabi buta tanpa landasan logis yang kuat. Dan memang bukankah seperti itu tipikal dari pendukung Anies Baswedan? Ya, Nasdem, di mana Johnny G. Plate berasal dari partai ini, memang sudah resmi mendukung Anies sebagai calon presidennya. Jadi ya, jangan harap bila Johnny G. Plate juga bersikap seperti itu, penuh prasangka buruk dan menganggap apa yang dialaminya adalah bagian dari politisasi. Johnny G. Plate sudah gelap mata. Bahkan karena begitu gelap matanya, dia sampai minta dibebaskan dari segala yang dituduhkan kepadanya. Padahal Plate dan gengnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah. Sebagai pembanding pada kasus korupsi IKTP dengan terdakwa Setia Novanto yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Saat itu mantan ketua DPR RI itu dituntut 16 tahun penjara. Nah, untuk Plate ini, dengan kerugian negara yang lebih dari 3 kali besarnya, tentu tuntutan yang lebih tinggi patut untuk diterimanya.